Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat remaja, senang sekali kita hadir ini. Iya. Saya bersama 3 gadis cantik, manis-manis mereka nih. Ya, ini untuk perdana kita ngobrol. Tentunya sebenarnya banyak hal yang mungkin kita bisa bercerita dengan mereka, tetapi kadang-kadang kita tidak punya waktu. Pada kesempatan ini mereka bersedia untuk curhat-curhat, ya kan? Ya, karena hidup ini begitu banyak masalah mungkin ya. Jadi mereka atau siapapun kita pasti pengen bercerita dengan siapa saja yang mau mendengar cerita kita. Kalau kita punya masalah, biasanya kita ingin didengarkan oleh orang lain. Tapi saya ingin perkenalkan dulu, ini ada 3 tamu saya ini. Yang pertama siapa? Farida dari kelas 10 Merdeka 1. Nur Marwa dari kelas 10 Merdeka 3. Hai sobat remaja, saya Ade Melinawati dari kelas 10 Merdeka 1. Merdeka 1. Saya pengen ngobrol ya, ini dari Farida dulu deh. Farida sekarang usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Tinggal dengan siapa di rumah? Dengan orang tua. Orang tua. Bersaudara berapa orang? 3 orang. 3 orang. Farida anak berapa? Anak kedua. Anak kedua itu biasanya ceria ya? Insya Allah ceria. Insya Allah ceria. Ya, jadi gimana selama ini kehidupannya di rumah, menyenangkan atau gimana, atau bagaimana suasananya kita? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Apanya menyenangkan coba? Bisa bermain dengan saudara Ya. Oh, dari 3 bersaudara berapa perempuan? Semuanya perempuan. Oh, semua perempuan. Iya. Oh, berarti cantik semua ini. Tidak ada yang ganteng ya? Oke. Ibu di rumah. Iya, di rumah. Apa aktivitasnya ibu? Menjadi ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oke. Bisa cerita tentang di rumah? Kebiasaan hari-hari? Bisa. Apa coba? Main HP. Main HP. Wah, ini nih. Tapi bukan hanya main HP saja kan? Bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Jangan hanya main HP, tapi harus bersih-bersih rumah juga. Kalau Farida termasuk bandel nggak di rumah ya? Bandel juga. Bandel. Ini jujur ini ceritanya nih. Kok kenapa bisa bilang bandel? Apa beda dengan teman-teman yang lain? Gara-gara kadang membantah perkataan. Oh, tidak boleh. Mulai sekarang janji dalam hati. Karena begini ya, ini sobat remaja semuanya, adik-adik semua, karena biasanya kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah. Kita terlalu terbawa suasana, sehingga kadang-kadang orang tua pun kita sudah mungkin bantah, tapi sebenarnya tidak boleh. Dan itu akan jadi kebiasaan. Jadi ada hal-hal yang wajar yang bisa dilakukan, ada yang tidak boleh. Oke? Oke, Pak. Oke. Ya, apalagi misalnya keadaan di rumah mungkin masih serba terbatas. Jadi kita harus membuat orang tua lebih senang. Bapak ada di rumah? Ada. Aktivitas. Oke, saya lanjut ke yang cantik nomor 2 nih. Tapi cantiknya nomor 1. Maksudnya nomor 2, Marwa anak keberapa? Usia berapa? Coba perkenalan diri dulu deh. Perkenalkan, nama saya Nur Marwa, usia saya 16 tahun. Anak keberapa? Pertama. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti adanya ada yang masih SD, SMP. Iya. Anak pertama itu banyak hal yang harus jadi contoh. Ya, pertama, yang paling dekat dengan orang tua pasti anak pertama. Karena sebelum anak kedua, ketiga dan seterusnya,
Anak pertama itu yang jadi Iya. jadi apa, tulang punggungnya. Oke. Saya pengen dengar cerita suasana di rumah, asik nggak? Asik. Asik. Bapak kerja di Bandara. bandara. Mama Berumah tangga. ibu rumah tangga. Setiap keluarga pasti punya cerita yang menggembirakan. Seorang anak juga pasti punya apa? Sesuatu yang kadang-kadang kita berbicara soal orang tua tidak terasa air mata jadi menetes. Iya. Apa yang menarik? Coba sosok ayah menurut Marwah. Ayahnya seperti apa? Iya, bapak saya itu baik. Baik. Kenapa baik? Dia nih menarik pemirsa atau sobat remaja. Kalau kita bercerita tentang orang yang kita sayang, orang yang benar-benar jadi panutan, itu kadang-kadang kita tidak mampu untuk menceritakan. Nah ini sedih dia ini Marwah. Coba kasih mic yang gini coba. Tukaran mic jadi itu. Sekarang orang tua itu punya harapan besar kepada anak-anaknya, ya kan? Pasti kalian punya cita-cita juga kan? Selama ini kan sudah lihat ibu bapak itu capek ngurus kalian, ngurus anak-anaknya. Apa yang harapan Marwah setelah lihat keduanya itu mungkin sudah lelah? Tapi suatu saat saya pengen membuat mereka senang. Suatu saat saya harus balas kebaikan mereka. Apa yang kira-kira cita-citanya ke depan itu seperti apa untuk membanggakan orang tua? Cita-cita saya itu menjadi bidan. Bidan. Terus dari situ apa yang sudah dilakukan ini? Belajar. Langsung sedih Marwahnya. Tapi memang ya kalau kita bercerita tentang keluarga, apalagi orang-orang terdekat kita, ayah, ibu, itu agak Sulit untuk menjawab. Sulit untuk menjawab ya, karena semuanya kadang-kadang hanya bisa dirasakan. Sosok ayah menurut Marwah seperti apa? Gimana? Ayah saya itu, waduh, gimana? Bapak saya itu baik. Bapak kan sibuk ya? Iya. Kadang-kadang mungkin terlambat pulang ya. Saat itu, saat Bapak lagi kerja di luar, di rumah apa yang dipikirkan tentang Bapak yang lagi kerja? Keadaannya. Keadaannya gimana? Ini Bapak lagi ngapain? Iya. Lagi di luar ini kasihan, mungkin dapat kesulitan atau apa? Apa yang diharapkan saat itu? Doanya seperti apa? Semoga dia baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah, sehat terus. Alhamdulillah. Kok jadi mewah semua kita ini? Oke, jangan gini. Kalian harus percaya kalau setiap orang tua itu pasti menyayangi anak-anaknya, pasti ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, pasti akan mempersiapkan sesuatu yang membuat anak-anaknya jadi senang dan jadi bahagia. Nah sekarang kalau kita balik keadaannya, apakah kalian sudah mampu membahagiakan mereka saat ini? Belum. Marwah, buat mereka senang saja itu sudah lumayan, Iya. daripada membuat mereka jengkel. Mungkin mereka belum mengharapkan sekarang kalian kasih uang atau apa, karena kan belum punya penghasilan. Paling tidak buatlah mereka senang. Apa yang sudah pernah nggak kamu membuat ibu dan bapak itu marah? Pernah. Yang kamu sengaja atau yang tidak? Tidak sengaja. Seperti apa? Marahnya seperti apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Karena saya kerja tugas sore-sore sampai saya lupa pekerjaanku. Pekerjaan di rumah. Cuci piring. Cuci piring. Iya. Makan lancar ya, cuci piringnya malas begitu ya. Nah jadi seperti itu, maksudnya gini, saya pernah dengar cerita juga kalau orang tua itu sebenarnya
mereka lebih senang kalau tidak menyuruh kita. Iya. Anaknya harus sadar. Habis makan ya cuci piring sebelum disuruh kan. Iya. Jadi kalau hal seperti itu kan jangan kita menunggu disuruh. Begitu lihat ada sesuatu, oh ini jangan lagi mama, jangan lagi papa yang kerjakan. Iya kan? Iya. Oke Marwah, saya pindah ke Ade. Melinawat. Ade Melinawati. Sapa dulu dong sahabat-sahabat. Hai sobat remaja. Iya. Ade manis juga ya. Cantik-cantik semua ini narasumber saya hari ini nih. Ade lahir di mana? Lahir di Kaledupa. Oh Kaledupa, Wakatobi. Iya Pak. Halo Wakatobi. Orang pulau. Orang pulau katanya. Bawa juga ini Pulau Buto. Ayo bagus pulaunya Pak. Oke Ade bisa cerita dong. Ade anak keberapa? Anak keempat. Dari? 4 bersaudara. Si bontok. Anak bungsu itu biasanya manja, Iya. nakal, bandel. Tidak ya? Tidak Pak, malahan sudah jadi harapan terakhir. Iya. Ya kan karena anak terakhir, jadi harapan terakhir bukan harapan pertama. Kalau Marwah anak pertama, harapan pertama dia. 4 bersaudara, ceweknya berapa orang? Cewek 2, cowok 2. 2 pasang. Oke. Mama bapak? Kalau mama sudah tidak ada. Oh inilah ya, semoga tenang di sana ya. Bapak? Kalau bapak masih ada tapi dia di kampung. Di sana. Marwah di sini tinggal dengan siapa? Di bawah-bawah. Bukan Marwah. Sorry bukan Marwah. Siapa? Ade tinggal dengan siapa di bawah-bawah? Dengan kakak pertamaku. Kerja? Bisnis. Oh bisnis. Iya Pak. Cerita dong tentang keluarga. Saya itu keluarga saya indah gitu. Coba kita pengen dengar deh. Tidak sih, mungkin kalau tentang keluarga saya broken home dari umur 2 tahun. Oh saat itu. Jadi saya tidak bisa cerita panjang tentang bagaimana kedua orang tua saya. Berarti ada sesuatu yang beda dong dengan teman-teman yang lain, misalnya apa yang kamu rindukan. Ade sendiri gimana menyikapi suasananya? Bersyukur saja sih, Bersyukur karena ya? kadang juga iri ya sama teman-teman yang kalau mungkin ada keluarga, misalnya kalau lebaran bisa sama kedua orang tua. Mungkin dulu saya sama mama aja, tapi mama sudah tidak ada. Mama pas sebelum meninggal sudah pisah memang sudah sama pisah sebelum bapak. meninggal ya. Mama baru 2 tahun meninggalnya pas di sini. Oke, tapi makamnya di mana? Di Wakonti, di sini. Wakonti, sering dikunjungi kan? Iya, tiap minggu kita kunjungi. Oke. Seandainya masih ada mama, wah bahagia sekali nih. Saya juga mama saya sejak SMP sudah dipanggil. Terus punya harapan apa nih ke depannya? Menjadi lebih baik lagi sih. Untuk bapak kerja di luar daerah atau? Tidak, di kampung, dia PNS. Oh PNS. PNS di sana di Wakatobi. Iya. Mohon maaf bapak belum nikah? Sudah. Sudah nikah lagi. Oke. Tapi kan bagaimana Ade memposisikan diri sebagai anak itu harus berbakti kan pada orang tua. Punya cita-cita apa nanti? Belum tahu sih Pak. Masih bertanya-tanya. Pengennya. Kalau pengennya masih mau ambil kedokteran. Amin. Kita doakan semuanya ya. Iya. Kedokteran. Ada nggak sesuatu yang dirindukan saat mama masih ada dulu? Banyak. Banyak. Iya. Mungkin dari pas masa-masa mama sakit, karena beliau sakitnya 5 tahun kayaknya. Dia berjuangnya lama, kan di Makassar dulu baru ke Bau-Bau. Karena penyakitnya yang menyangkut cuci darah, ginjal. Marwah lagi saya. Ade sempat temani saat itu sakitnya. Iya sempat. Pas corona saliburnya SD 1 tahun untuk temani beliau. Temani almarhumah ya. Apa yang mau disampaikan? Mungkin salah satunya ucapan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya karena telah mendidik saya sampai saat ini, dan untuk bapak saya semua yang saya inginkan dia usahakan. Mungkin kata terima kasih. Terima kasih ya. Didoakan semua tetap sehat ya, Marwah, Farida juga ya, semuanya jadilah anak yang berbakti yang besok lusa bisa membanggakan. Amin. Ingat, kita tidak mampu membalas kebaikan mereka,
Tapi paling tidak mereka juga butuh tertawa, mereka butuh tersenyum. Dan itu sangat diharapkan adalah karena anaknya. Jadi kalian berbanggalah ketika nanti besok lusa cita-cita tercapai, mereka masih sehat, terus mereka bisa bangga melihat kalian jadi sukses. Wow, luar biasa ini. Sobat remaja, akhirnya curhat-curhat kita walaupun singkat tetapi ini menjadi satu catatan penting bahwa anak adalah bagian dari kebahagiaan orang tua. Bagaimana caranya? Anak juga harus memposisikan diri sebagai sesuatu yang bernilai, sehingga orang tua pun akan bangga menyaksikan mereka. Oke, selamat belajar untuk kalian. Semoga setelah ini kalian lebih sukses lagi mencapai cita-cita dan tampil sebagai generasi yang menjadi kebanggaan. Ya, Farida, Marwa dan Ade. Sampai jumpa. Sampai jumpa.